Emang kenapa kalau bikin kegaduhan gue? Yang penting gue nggak ngaku-ngakuin jet pribadi orang. Ya sampai seluruh followersnya dan seluruh masyarakat Indonesia percaya. Kalau gue mah bikin owner untuk membicarakan kebenaran, beda. Apa ribetnya sih? Tinggal klarifikasi, minta maaf, berubah menjadi orang yang lebih baik lagi, memberikan edukasi yang baik sama orang-orang melarat di luar sana, bagaimana proses untuk menjadi orang kaya. Ini bersikeras masih. Kalian tuh netizen emang paling demen banget dibego-begoin, dibodoh-bodohin, ngeliatin Instagram orang, mamer-mamerin ini, mamer-mamerin itu. Nanti kalau udah bener-bener diusut sama kepolisian baru bilang, bener juga ya kata Nikita Mirzani. Halo Nikita, lu juga sama tukang bikin gaduh, tukang bikin owner. Yang mana? Yang mana bikin owner sampai gue bisa masukin ke penjara itu organisasi besar di Indonesia? Yang mana? Gara-gara gue menyuarakan yang sebenar-benarnya. Yang mana yang gaduh? Yang mana? Oh, atau jangan-jangan gue pernah ngaku-ngaku kalau jet pribadi punya gue. Atau jangan-jangan gue pernah ngaku kalau gedung itu hadiah ulang tahun buat anak gue, atau buat nenek gue, atau buat kakek gue, atau buat buyut gue. Oh, atau gue ngaku-ngaku mobil sport itu punya gue. Atau lagi gue ngaku-ngaku kalau pabrik itu punya gue. Yang mana yang bikin owner? Yang mana kebohongan Nikita Mirzani? Yang mana? Yang mana? Coba jelaskan netizen. Gemes kan? Bisa berdebat loh. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Lama diam dan sepertinya tidak mau membalas, tapi kini nampaknya Juragan 99 dan Sandi Purnamasari akhirnya membalas Nikita Mirzani dengan serangan yang makjelek katanya. Nah, bagaimanakah serangannya? Bagaimanakah respon dari Nikita Mirzani? Kita simak saja kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari Wow Keren, makjelek, Juragan 99 serang balik. Nikita Mirzani usai kebohongannya dikuliti. Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 seolah sudah gerah melihat tingkah Nikita Mirzani yang terus menyudutkannya. Ia pun menuliskan nasihat menohok di Instagram story-nya. Gilang Widya Pramana agaknya sudah lelah guys meladeni tingkah Nikita Mirzani yang tiada henti menyerangnya. Bahkan Nikita terlihat sangat niat sampai mencari bukti-bukti jejak digitalnya dan istri di masa lalu. Nikita juga sampai tidak tidur katanya mencari-cari jejak digital dari J99 dan istrinya. Dan kini melalui Instastory-nya, pengusaha yang kerap disapa Juragan 99 ini menuliskan sebuah nasihat yang seolah ditunjukkan untuk Nikita Mirzani yang menyinggung pihak yang sengaja menjatuhkannya. Padahal fakta yang dipaparkan belum tentu benar. Jadilah orang baik tanpa pernah sengaja ingin menyakiti, ingin melukai, terlebih lagi ingin menjatuhkan orang lain, kata Gilang dalam unggahannya Kamis kemarin. Gilang kemudian menanamkan dalam hidup untuk selalu menjadi orang baik tanpa harus merugikan orang lain, karena menurutnya menjatuhkan orang lain sama seperti menjatuhkan diri sendiri. Jadilah baik tanpa pernah merugikan orang lain, karena kau sendiri tidak pernah tahu bahwa menjatuhkan orang lain hanya menjatuhkan dirimu sendiri, tambah Gilang. Pria yang juga mendapat julukan Crazy Rich Malang itu mengungkapkan dengan menjatuhkan orang lain akan berpeluang untuk dijatuhkan oleh alam semesta. Itu adalah hukum alam yang tidak bisa diganggu-gugat. Jangan menjatuhkan orang lain karena semesta akan menjatuhkanmu dan membantunya akan menjadi orang yang lebih tinggi derajatnya. Begitu kata Gilang. Ya, kita tahu bahwa Nikita memang terus-menerus menguliti harta dan sumber kekayaan dari Gilang, sang istri. Gilang dan sang istri Sandi Purnamasari, mulai dari soal private jet
dan soal pembelian gedung, serta soal-soal yang lain. Bahkan Nikita juga mengatakan untuk Dirjen Pajak agar segera memeriksa Gilang dan istrinya. Ibu 3 anak itu merasa ada yang janggal dari pengeluaran yang menurutnya lebih besar dibanding dari pemasukan. Salah satunya yang menjadi perhatian Nikita adalah jet pribadi dan tower yang pernah dibeli Gilang untuk ulang tahun istrinya. Padahal kenyataannya Gilang hanya menyewa pesawat jet tersebut. Gilang sendiri bahkan sudah mengakui hal itu di hadapan publik. Jet yang tidak terdaftar? Kalau itu saya jelaskan bahwa mengenai pesawat jet itu, baik saya atau Pak Gilang ini mempunyai hubungan kerjasama. Hubungan kerjasama dengan waktu tertentu, ya. Hubungan kerjasama dengan waktu tertentu terkait pemakaian pesawat tersebut. Dan sekarang sudah selesai, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Pesawat itu ya sudah tidak tahu lagi kemana kan perjanjiannya sudah berakhir. Berarti ada kontrak ya? Ada kontrak. Dan apakah mengetahui pesawat itu terdaftar atau tidak? Kalau itu silakan tanya yang mendatangkan pesawatnya. Ya, jadi itu nggak ada hubungannya sama MSQ ya. Jadi kemasan MSQ nggak bermasalah, isi MSQ nggak bermasalah, dan itu bukan pabrik MSQ. Jadi pabrik MSQ tidak bodong. Akhirnya saya kepo melihat postingan by postingan, YouTube by YouTube punya Juragan dan Sandi Purnamasari, Ayang Beb, Kul Nyol itu ya udah dihapus yang dia bilang kalau pesawat pribadinya itu adalah kado untuk istrinya untuk anniversary pernikahannya. Dot, kemana? Kok hilang? Kenapa harus dihilangkan? Untung masih ada di YouTube orang lain. Di YouTube-nya para influencer dadakan, influencer yang dia bikin jadi terkenal, tapi udah nggak peduli juga sama tuh orang, masih ada. Di YouTube-nya selebriti papan atas masih ada. Oke, kita sebutkan namanya saja daripada menerka-nerka. A.A. Raffi, Boy William, siapa lagi yang diundang itu naik private jetnya? Semua bilang itu punya dia, gak ada bilang itu sewa. Kenapa gak bilang dari awal itu sewa? Nah, private jetnya sewa dan plat nomor itu katanya sudah dipesan jauh-jauh hari sesuai sama keinginan dia. Tapi di Mabes Polri dia ngomong yang berbeda. Apakah itu bisa kena pasal Bapak Aparatur Negara? Apakah itu bisa kena pasal? Itu aja yang saya pertanyakan. Dan apakah Direktorat Pajak mengecek semua pembayaran pajak dia sesuai sama anggaran pemasukan dan pengeluarannya? Kita tidak tahu. Hanya Allah dan dia dan sekitarnya yang tahu. Allahu Akbar.